wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Elizar, NIM 2005-311 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mata kuliah metode statistika. Judulnya adalah konsep populasi dan sampel. Oke. Nah, pertama, apa itu populasi dan sampel? Nah, saya akan menjabarkan populasi dan sampel itu. Secara umum, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dalam terminologi penelitian, populasi dapat dijelaskan sebagai kelompok individu, lembaga, objek, dan lain sebagainya yang memiliki kesamaan karakteristik yang menjadi kepentingan seorang peneliti. Kriteria sampel. Nah, kriteria sampel ada dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Menurut pendapat Nur Salam tahun 2003. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Menurut pemikiran Nur Salam tahun 2003 halaman 97. Nah, sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain: yang pertama, subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Dan yang kedua, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengambilan sampel. Nah, pengertian teknik pengambilan sampel yang pertama adalah teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dari hasil penelitian kesimpulan, kemudian dikenakan pada populasi, atau lebih tepatnya disebut dengan generalisasi. Manfaat sampling adalah: yang pertama, menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Oke, yang selanjutnya adalah syarat-syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama, atau setidaknya hampir sama, dan bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya, jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama, teknik probability sampling, dan yang kedua, teknik non-probability sampling. Yang pertama adalah teknik sampling secara probabilitas. Jenis atau macam-macam teknik sampling probabilitas yang sering digunakan adalah teknik sampling secara rambang sederhana. Yang kedua, teknik sampling secara sistematis. Yang ketiga, teknik sampling secara rambang proporsional. Yang keempat, teknik sampling secara rambang bertingkat. Nah, yang kelima, teknik sampling secara cluster atau cluster sampling.
teknik sampling secara probabilitas. Jenis atau macam-macam teknik sampling probabilitas yang sering dilakukan atau yang sering digunakan adalah, yang pertama adalah teknik sampling secara rambang sederhana. Yang kedua, teknik sampling secara sistematis. Yang ketiga, teknik sampling secara rambang proporsional. Yang keempat, teknik sampling secara rambang bertingkat. Yang kelima, teknik sampling secara cluster. Nah, bisa teman-teman lihat yang ada di gambar PowerPoint saya. Nah, begitulah dia ilustrasi gambarnya. Yang kedua adalah teknik sampling secara non-probabilitas. Beberapa jenis atau cara penarikan sampel dari populasi secara non-probabilitas sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, purposive sampling atau judgmental sampling. Yang kedua, snowball sampling atau bisa lebih dikenal adalah penarikan sampel secara bola salju. Yang ketiga adalah kuota sampling, yaitu penarikan sampel secara jatah. Yang keempat, yang terakhir, accidental sampling atau convenience sampling. Nah, selanjutnya adalah penentuan sampel berdasarkan karakteristik populasi. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michael. Menurut pendapat Sukardi tahun 2004 halaman 55. Nah, saya akan menampilkan ilustrasi gambar. Nah, gambar tersebut adalah rumus Isaac dan Michael. Orang-orang banyak bertanya, berapa besar sampel yang harus diambil dari suatu populasi? Jawabannya adalah, ada pendapat yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang sesuai atau ideal adalah 10% dari populasi. Jika anggota populasi ada 1000, maka sampel yang terdiri dari 100 orang dianggap sudah cukup memadai. Yang selanjutnya, apakah boleh jumlah sampel sama dengan jumlah populasi? Nah, jawabannya adalah sampel adalah perwakilan dari populasi. Dalam hal ini, jika jumlah sampel dan populasi adalah sama, maka penelitian tersebut dinamakan dengan sensus. Selanjutnya, bagaimana cara pengambilan sampel jika jumlah populasinya tidak diketahui dengan pasti? Yaitu teknik sampling yang dapat dilakukan jika populasi tidak diketahui. Salah satu teknik sampling yang dapat kita lakukan saat ini atau yang dapat kita lakukan di saat populasi sampel tidak diketahui adalah snowball sampling, yaitu sampling dengan bola salju yang saya jelaskan tadi. Teknik ini juga diartikan sebagai teknik pengambilan sampel yang bersifat non-probabilitas. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya jabarkan di PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Saya Ananda Rizky Elizar. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.